warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ralika Zuama dari kelas B Hukum Tata Negara angkatan 2021 dengan NIM 2110307005. Baiklah, di sini kita akan sama-sama belajar mengenai karya tulis ilmiah. Apa sih yang dimaksud dengan karya tulis ilmiah? Karya tulis ilmiah secara bahasa berasal dari kata scientific. Itu merupakan dari bahasa Latin yang berarti laporan tertulis untuk memaparkan hasil dari suatu penelitian. Sedangkan secara istilah bisa diartikan sebuah laporan tertulis yang berguna atau yang bertujuan untuk melaporkan hasil sebuah penelitian berdasarkan suatu kajian atau kaidah tertentu yang telah ada dalam aturan keilmuan. Kemudian, di dalam karya tulis ilmiah itu ada 3 struktur yang terdiri dari bagian awal atau pendahuluan, merupakan biasanya berisi sebuah kata pengantar untuk masuk ke bagian selanjutnya, yaitu bagian kedua merupakan isi yang mana terdapat pembahasan subtopik atau bab-bab mengenai pembahasan atau materi yang dikaji atau yang sedang dibahas untuk memecahkan permasalahan yang ada. Sedangkan yang ketiga itu merupakan bagian penutup yang berisi sebuah kesimpulan dari hasil sebuah penelitian berdasarkan teori-teori atau kajian yang telah ada dalam suatu aturan penelitian. Selanjutnya, dalam sebuah karya tulis ilmiah itu ada ciri-ciri khusus yang membedakan antara karya tulis ilmiah dengan karya-karya lainnya. Itu ada 9. Yang pertama itu reproduktif. Dimaksud dengan reproduktif di sini adalah suatu hal yang disampaikan oleh penulis harus mudah dipahami oleh si pembaca agar si pembaca mudah menelaah apa sih yang disampaikan oleh si penulis terhadap karya tulis ilmiah yang ia sampaikan atau yang ia buat. Karena tujuan awal dari karya tulis ilmiah ini sama-sama kita pahami bahwa untuk menyampaikan sebuah informasi. Untuk ciri yang kedua itu adalah bersifat objektif, bukan subjektif, sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Yang ketiga, tidak ambigu, artinya maknanya tunggal atau tidak bermakna ganda, sehingga tidak membingungkan bagi pembacanya maksud atau makna dari kata yang ada di sana. Yang keempat, tidak emotif, tidak melibatkan perasaan dari penulis, sehingga ini murni atau mutlak untuk memberikan informasi terhadap hasil penelitian yang telah ia buat. Yang keempat, menggunakan bahasa baku. Karena karya tulis ilmiah ini dibuat untuk umum, maka harus menggunakan bahasa baku, bahasa yang baik dan benar. Sebagaimana berhubungan dengan poin selanjutnya, yaitu menggunakan kalimat yang efektif. Jadi harus menggunakan sistem kaidah bahasa yang baik dan benar, baik itu tanda, ejaan atau bacaan itu harus menggunakan sistem KBBI yang benar, sehingga pembaca mudah memahami apa yang disampaikan oleh seorang penulis. Selanjutnya, menggunakan kaidah keilmuan. Karena karya tulis ilmiah ini tujuannya tadi yakni menyampaikan informasi yang hasil penelitiannya itu merupakan hasil dari kaidah keilmuan atau teori yang telah ditetapkan. Jadi ada teori-teori atau langkah-langkah yang telah ditetapkan secara terstruktur yang harus diikuti dalam pembuatan karya tulis ilmiah. Selanjutnya itu bersifat dekoratif, masih berhubungan dengan tidak ambigu tadi, tidak bermakna ganda, harus bersifat logis agar tidak membingungkan. Kemudian setelah itu harus bersifat kohesi atau adanya sistem tarik menarik seperti magnet, sehingga materi yang disampaikan dengan kesimpulan dan teori-teori yang digunakan itu saling berkesinambungan, tidak membingungkan atau tidak membuat si pembaca ini salah mengartikan apa yang telah disampaikan oleh si penulis. Yang terakhir atau yang ke-9 yaitu bersifat kalimat efektif yang telah saya singgung di awal tadi, yang berhubungan dengan menggunakan bahasa yang baku atau bahasa yang baik yang benar. Karena di sini karya tulis ilmiah bertujuan untuk menyampaikan informasi dari penelitiannya kepada umum, penelitian yang mereka dapatkan. Itu merupakan sebuah ciri-ciri dari karya tulis ilmiah itu secara umum. Akan tetapi jikalau kita melihat kepada secara spesifiknya lagi, maka di dalam sebuah karya tulis ilmiah ada yang namanya ciri kebahasaan atau ciri khusus yang harus terdapat dalam karya tulis ilmiah. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, ciri kebahasaan ini merupakan seperti tidak ambigu, tidak emotif,
menggunakan bahasa baku yang mudah dipahami, bersifat rasional, dan lain-lain. Kemudian setelah kita mengetahui ciri-ciri baik kebahasaan atau ciri umum karya ilmiah, maka saat kita melakukan proses pembuatan karya tulis ilmiah, maka juga terdapat langkah-langkah yang harus kita perhatikan agar pembuatan karya tulis ilmiah kita ini berjalan dengan baik dan benar. Yang pertama, saat kita melakukan sebuah proses untuk membuat karya tulis ilmiah, maka hal yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus menentukan topik atau tema apa sih yang akan kita bahas, tema apa sih yang akan kita buat dalam sebuah karya tulis ilmiah. Jadi pertama kita harus menentukan tema atau topik yang akan kita masukkan ke dalam sebuah pembahasan karya tulis ilmiah. Selanjutnya yang kedua, setelah topik atau tema itu kita temukan, maka kita buat dulu kerangka awal atau gambaran umum dalam pembuatan karya tulis ilmiah, gunanya untuk mempersiapkan rancangan kedepanan dalam proses pembuatan karya tulis ilmiah. Setelah rancangan atau gambaran kedepannya itu telah ada atau telah ada bayangannya, maka kita harus mengumpulkan bahan apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk membuat sebuah karya tulis ilmiah. Jadi ada sebuah persiapan, kita harus mengumpulkan hal-hal yang harus dipersiapkan dalam pembuatan proses karya tulis ilmiah. Setelah bahan-bahan itu ada, maka kita akan menuju ke tempat atau akan ada survei terhadap karya lapangan. Karena karya tulis ilmiah ini harus berdasarkan sebuah hasil penelitian. Jadi kita harus meneliti kepada objek di dalam sebuah tempat penelitian tersebut. Setelah kita melakukan survei, maka akan timbul sebuah hasil. Jadi kita akan membuat sebuah susunan bibliografi dan kita akan membuat sebuah hipotesis setelah kita membuat bibliografi tersebut dari hasil penelitian yang telah kita lakukan terhadap survei di lapangan tadi. Maka kita akan membuat bibliografi dan akan membuat sebuah hipotesis. Hipotesis setelah ada dari gambaran umum tersebut, maka kita akan melakukan sebuah eksperimen atau percobaan. Ini merupakan sebuah percobaan untuk menentukan apakah sebuah survei yang kita lakukan di lapangan itu telah baik atau belum. Kemudian kita kumpulkan rancangan penelitian data yang kita dapatkan dari sebuah eksperimen tersebut. Kita kumpulkan data-data yang telah kita dapat, kemudian kita interpretasi, kita analisis data-data tersebut. Apakah di dalam data-data tersebut terdapat kejanggalan dalam penulisan karya tulis ilmiah? Apakah karya tulis ilmiah itu sudah baik dan benar? Sehingga di sini dibutuhkan yang namanya interpretasi data atau analisis. Setelah semua telah dilakukan, baru tahap terakhir dalam pembuatan proses karya tulis ilmiah itu ada namanya kita merumuskan kesimpulan dari apa yang telah kita lakukan dalam langkah-langkah tersebut. Tapi ingat, kesimpulan di sini harus berdasarkan teori atau landasan yang telah ditetapkan oleh keilmuan dalam pembuatan karya tulis ilmiah. Mungkin untuk mengenai dalam proses pembuatan karya tulis ilmiah. Kemudian di sini kita sama-sama belajar mengenai jenis-jenis karya ilmiah. Sebenarnya karya ilmiah itu sama, tidak ada yang membedakan. Yang membedakan cuma mengenai 3 aspek. Aspek materi, aspek susunan, dan aspek tujuan yang terdapat karya tulis ilmiah. Sehingga secara garis besarnya karya ilmiah ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, karya ilmiah pendidikan dan karya ilmiah penelitian. Karya ilmiah pendidikan adalah karya ilmiah yang hasil penelitiannya merupakan bertujuan untuk objek pendidikan, seperti pembuatan skripsi, praskripsi, kemudian itu ada tesis, disertasi, dan lain-lain. Yang kedua, itu ada namanya karya ilmiah penelitian. Sesuai dengan namanya, ini merupakan karya ilmiah hasil penelitian yang gunanya untuk memberikan informasi kepada publik atau kepada umum, memberi pengetahuan yang didapatkan dari hasil penelitian menggunakan kaidah-kaidah yang telah ditentukan. Contohnya makalah-makalah seminar, jurnal, laporan hasil penelitian, kemudian mengenai laporan-laporan hasil penelitian lainnya. Mungkin itu mengenai jenis-jenis dan contoh-contoh dari karya tulis ilmiah. Agar lebih mudahnya, teman-teman bisa lihat slide di belakang saya ini. Ini contoh-contoh dari karya tulis ilmiah. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Saya tahu mungkin dari penyampaian saya tadi kurang sempurna atau kurang mudah untuk dipahami, karena dari awal saya telah bilang bahwa di sini kita sama-sama belajar
mengenai karya tulis ilmiah. Saya juga belajar, begitupun dengan kalian, sama-sama belajar. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.